Selamat datang di saluran kami. Hari ini kita akan menjelajahi sejarah yang kaya dan kompleks dari Syiah Iran. Dari akar historisnya yang dalam hingga pengaruh globalnya yang luas, kita akan mengungkap perjalanan pergerakan ini dari masa lalu hingga masa kini. Mari kita temukan bagaimana kepercayaan agama, politik, dan budaya telah membentuk identitas Syiah Iran yang unik dan mempengaruhi dinamika politik di wilayah Timur Tengah. Saksikanlah sebagai kami memperdalam pemahaman kita tentang peran Syiah Iran dalam sejarah dan masa kini. Asal-usul Syiah dapat ditelusuri kembali ke masa setelah kematian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun 632 Masehi, perselisihan seputar suksesi kepemimpinan umat Islam menjadi kunci pemisahan antara Sunni dan Syiah. Syiah berasal dari kata Arab Syiatu Ali, yang berarti pengikut Ali, merujuk pada Ali bin Abi Thalib, sepupu dan menantu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dianggap sebagai pewaris dan imam pertama dalam pandangan Syiah. Perpecahan ini semakin mendalam dengan kematian Ali dan konflik suksesi yang melibatkan putra-putranya, terutama Hasan dan Husain. Syiah terus berkembang sebagai gerakan politik dan spiritual di bawah kepemimpinan imam-imam yang dianggap sebagai pewaris spiritual Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Periode awal ini ditandai dengan penindasan kepada kekhalifahan Sunni yang memperkuat identitas dan keyakinan Syiah. Perkembangan signifikan dalam sejarah Syiah terjadi selama pemerintahan Kekaisaran Safawi di Persia, sekarang Iran, pada abad ke-16 hingga ke-18, di mana Islam Syiah menjadi agama resmi negara. Ini memperkuat identitas Syiah dan menjadikan Iran sebagai pusat kekuatan Syiah. Dari waktu ke waktu, Syiah terbagi menjadi berbagai aliran, termasuk Imamiyah, Ithna Asyariyah, Ismailiyah, Zaidiyah, dan lain-lain. Namun semuanya berbagi keyakinan bahwa Ali dan keturunannya memiliki otoritas spiritual tertinggi, dan mereka menolak otoritas para khalifah yang diangkat secara politik setelah kematian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkembangan awal Syiah ditandai oleh gejolak politik dan agama pada masa pemerintahan kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah. Pada saat itu, kepercayaan akan kepemimpinan imam yang dianggap sebagai penerus spiritual dan politik Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menonjol di kalangan pengikut Ali bin Abi Thalib, yang merupakan sepupu dan menantu Nabi serta tokoh kunci dalam pandangan Syiah. Di bawah pemerintahan Umayyah, para penganut Syiah merasa tidak puas dengan legitimasi pemerintah yang mereka anggap sebagai otoritas yang tidak sah. Mereka menganggap Ali dan keturunannya sebagai pewaris yang sah atas kepemimpinan umat Islam. Pada masa Abbasiyah, kepercayaan ini semakin terorganisir, dan gerakan politik dan spiritual Syiah mulai mengakar lebih dalam di tengah-tengah masyarakat. Meskipun sering menghadapi penindasan oleh penguasa politik, pengikut Syiah terus memperjuangkan klaim kepemimpinan imam mereka. Keyakinan akan kepemimpinan imam ini menjadi ciri khas utama Syiah dan menjadi landasan bagi identitas dan doktrin mereka yang berkembang selama berabad-abad. Pembentukan identitas Syiah Iran terjadi pada masa pemerintahan Kekaisaran Safawi, ketika Syiah diangkat menjadi agama resmi negara. Pada masa ini, pemerintah Safawi secara aktif mempromosikan dan menguatkan kepercayaan Syiah sebagai fondasi identitas nasional Iran. Kekaisaran Safawi memainkan peran penting dalam penyebaran dan pengajaran ajaran Syiah, serta membangun institusi-institusi keagamaan Syiah di Iran. Para penguasa Safawi, terutama Shah Ismail I, secara terbuka mendukung dan memperkuat identitas Syiah sebagai identitas nasional Iran. Dengan menjadikan Syiah sebagai agama resmi negara, Kekaisaran Safawi membentuk fondasi yang kuat untuk identitas nasional Iran yang berakar dalam kepercayaan dan tradisi Syiah. Ini menciptakan hubungan yang erat antara agama dan politik di Iran, serta memengaruhi perkembangan budaya,
kebudayaan, dan kehidupan sosial masyarakat Iran hingga saat ini. Revolusi Iran pada tahun 1979 menandai pergolakan politik yang mendalam, menggulingkan rezim monarki Shah Muhammad Reza Pahlavi dan mendirikan Republik Syiah Iran yang dipimpin oleh seorang pemimpin agama, Ayatollah Ruhollah Khomeini. Revolusi ini bukan hanya peristiwa politik, tetapi juga sebuah gerakan sosial dan keagamaan yang mengguncang fondasi kekuasaan di Iran. Dipimpin oleh Khomeini, revolusi ini menegaskan peran Islam dalam politik dan masyarakat Iran, dengan memperkuat dominasi Syiahisme di negara tersebut. Republik Syiah Iran didirikan dengan prinsip-prinsip agama Syiah sebagai landasan hukumnya, dan Khomeini menjadi pemimpin spiritual tertinggi negara. Revolusi ini tidak hanya mempengaruhi politik dalam negeri Iran, tetapi juga memengaruhi dinamika regional dan geopolitik di Timur Tengah. Pemerintahan Iran yang baru mengejar kebijakan luar negeri yang aktif, yang seringkali bertentangan dengan kepentingan Barat dan negara-negara tetangga. Selain itu, revolusi Syiah Iran juga menginspirasi gerakan-gerakan Islamis di seluruh dunia, memberikan dorongan bagi kelompok-kelompok yang berjuang untuk menggulingkan pemerintahan sekuler dan menggantikannya dengan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Syiah.